Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sebelakaina, NPM 11911 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Audit Internal dan Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit. Hasil penelitian saya dibimbing oleh Ibu Dr. Pupung Purnamasari, SEMSI AKCA, dan Ibu Mei Maimunah, SPMAK AK. Dapat ke latar belakang kredit permasalahan. Pada tahun 2014 sampai dengan 2021 terus mengalami kenaikan. Terlihat pada gambar di samping, nominal kredit bermasalah pada Juni 2021 menunjukkan presentasi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 186,16 triliun. Angka tersebut tumbuh 3,01% dibandingkan bulan sebelumnya dan juga meningkat 4,35% dibandingkan Mei 2020. Sementara berdasarkan hasil rasionya, NPL bruto perbankan naik 11 BPS menjadi 3,35% dibandingkan NPL bulan sebelumnya. Di Kota Bandung merupakan bank dengan jumlah penyaluran kredit yang cukup banyak. Bank Mandiri di Kota Bandung mencatat nilai kredit yang mengikuti program restrukturisasi kredit terdampak pandemi COVID-19 terus menurun. Tercatat sampai dengan Juni 2022 nilai kredit yang direlaksasi oleh Bank Mandiri di Kota Bandung mencapai 58,2 triliun. Hal ini lebih rendah sekitar 40 triliun dari bagian tertinggi yaitu 98 triliun. Nilai kredit yang terus menurun ini disebabkan karena pinjaman yang dinilai sudah tidak bisa diselamatkan akan dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau NPL. Berdasarkan fenomena yang terjadi, Bank Mandiri Kota Bandung perlu melakukan evaluasi untuk mencegah terjadinya cliff effect. Hal ini apabila OJK tidak memperpanjang kebijakan pemberian kredit yang direlaksasikan serta risiko kredit yang mungkin akan timbul tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Adanya identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana audit internal pada Bank Mandiri. Yang kedua, bagaimana penerapan manajemen risiko pada Bank Mandiri. Yang ketiga, bagaimana kebijakan pemberian kredit pada Bank Mandiri. Yang keempat, apakah audit internal berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit. Dan yang terakhir, apakah penerapan manajemen risiko berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit. Terdapat H1 yaitu audit internal berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit dan H2 yaitu penerapan manajemen risiko berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit. Adanya objek penelitian dalam penelitian ini yaitu audit internal sebagai X1, penerapan manajemen risiko sebagai X2, dan kebijakan pemberian kredit sebagai Y. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan teknik pengumpulan dan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu auditor internal yang berada pada Bank Mandiri di Kota Bandung. Kemudian, sampelnya itu auditor internal yang bekerja pada Bank Mandiri di Kota Bandung minimal 1 tahun dan diperoleh 40 responden dengan menggunakan sampling purpose. Pengujian validitas. Berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa nilai corrected item total correlation di atas adalah 0,3112. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur. Reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai nilai Cronbach alpha lebih dari 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan adalah reliable. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai asumsi signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua data yang diolah dalam penelitian ini merupakan data yang berdistribusi normal, sehingga uji normalitas terpenuhi. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heterokedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat diketahui bahwa uji heterokedastisitas terpenuhi. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai TIF masing-masing variabel dependen bernilai jauh di bawah 10 dan nilai tolerans masing-masing variabel dependen lebih dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel dependen dalam model regresi sehingga dapat diketahui bahwa uji multikolinearitas terpenuhi. Regresi berganda, yaitu 1. Nilai konstanta adalah sebesar 0,429 yang berarti bahwa variabel dependen yaitu kebijakan pemberian kredit adalah konstan atau sama dengan 0. Maka nilai kebijakan pemberian kredit yang dihasilkan adalah sebesar 0,429. Yang kedua, nilai koefisien regresi untuk variabel audit internal atau X1 memiliki nilai positif sebesar 0,571, di mana hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu nilai pada audit internal, maka nilai kebijakan pemberian kredit akan meningkat sebesar 0,571. Yang terakhir, nilai koefisien regresi untuk variabel penerapan manajemen risiko atau X2 memiliki nilai positif sebesar 0,307, di mana hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu nilai pada penerapan manajemen risiko, maka nilai kebijakan pemberian kredit akan meningkat sebesar 0,307. Atau uji F. Berdasarkan hasil uji F, dapat diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti menunjukkan bahwa model dapat berpengaruh signifikan untuk pengujian antara audit internal dan penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan pemberian kredit. Dengan demikian, model penelitian yang peneliti ajukan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Kemudian, uji signifikan parsial atau uji E
Yaitu, yang pertama, variabel audit internal atau X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 atau dengan kata lain, H01 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa audit internal secara parsial memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit pada Bank Mandiri di Kota Bandung. Dan yang terakhir, variabel penerapan manajemen risiko memiliki nilai signifikan sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05 atau dengan kata lain H01 ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko secara parsial memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit pada Bank Mandiri di Kota Bandung. Adanya uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diperoleh besarnya nilai R-square adalah sebesar 0,776. Maka koefisien determinasi dapat dihitung dan dapat diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 77,6%, yang menunjukkan arti bahwa audit internal dan penerapan manajemen risiko memberikan pengaruh sebesar 77,6% terhadap kebijakan pemberian kredit. Sedangkan sisanya sebesar 22,4% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak ditemukan dalam penelitian ini. Serta hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu 1. Auditor internal pada Bank Mandiri di Kota Bandung sudah sangat baik dalam memberikan audit internal yang ada di dalam perusahaannya. Yang kedua, auditor internal pada Bank Mandiri di Kota Bandung sudah sangat baik dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan kerjanya. Yang ketiga, auditor internal pada Bank Mandiri di Kota Bandung sudah sangat baik dalam memberikan kebijakan pemberian kredit saat bekerja. Yang keempat, audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit pada Bank Mandiri di Kota Bandung. Artinya, semakin tinggi tingkat audit internal yang diterima oleh auditor internal ini akan meningkatkan kualitas kebijakan pemberian kredit yang dihasilkan. Dan yang terakhir, penerapan manajemen risiko berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit pada Bank Mandiri di Kota Bandung. Artinya, semakin tinggi tingkat penerapan manajemen risiko yang diterima oleh auditor internal ini akan meningkatkan kebijakan pemberian kredit dan dapat mengurangi risiko kredit yang mungkin akan timbul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.